Tapi resikonya bagaimana, Bro? Disuntik dengan disisep itu lebih baik mana nih Iya, sebenarnya? kalau kalau, dari, metode yang harm reduction, Mhm, jelaskan itu sebetulnya penggunaan mhm, ATS atau mhm. crystal meth ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Balata Podcast, podcast yang membahas masalah-masalah narkotika di Indonesia. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu lagi. Nah, di sini ada Bro Alam. Nah, Bro Alam ini salah satu aktivis juga, aktivis di dunia nafsa. Dia juga seorang penjangkau lapangan. Nah, di sini kita akan membahas nih banyak-banyak hal terkait isu-isu nafsa yang telah terjadi beberapa hari belakangan. Pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi supaya mungkin teman-teman lebih kenal beliau, mungkin saya persilakan deh beliau untuk perkenalkan diri. Silakan, Bro. Oke, makasih Bro Fahri. Ya, selamat apa ya, sore, Oke. pemirsa, Balata Podcast. Selamat sore Bro Fahri, terima Sore, Bro. kasih sudah mengundang saya di podcast Balata. Eee, Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alam. Saya kegiatan sehari-hari sebagai, ya, pekerja sosial. Mhm. Oke. Saya, banyak, menghabiskan waktu untuk, eee, memperjuangkan hak-hak komunitas, Oh, luar ya. biasa, Ya. mulia sekali beliau. Oke. Ya, mungkin, kembali lagi ya, kita flashback mungkin ini, Mhm. bahasanya penebusan atas mungkin pengalaman saya yang dahulu Oh, kayak gimana, saya harus, bisa apa, menebuslah oh, kesalahan-kesalahan dulu yang beri dulu dengan Bro dulu pengalamannya sebagai apa sebelumnya? ya Kenapa ada bahasa penebusan nih? ya, jadi nggak apa-apa ya, ini bukan bukan mau menstigma diri sendiri atau mau mau Ya, mau terlihat bangga dengan, ya, masa lalu oke. diri sendiri, tapi, saya merasa lega juga Mhm. kalau saya bisa mengeluarkan, eee, pengalaman yang mungkin bisa menginspirasi, teman-teman, Oh gitu. sebagaimana apa, saat ini yang, saya concern Mhm. dengan membantu komunitas, itu tidak jauh dengan saya melihat diri saya yang dahulu. Oh, maksudnya komunitas pengguna ini, Bro, ya? Iya, Oke. ya, keseharian saya, selain, meninjau ke lapangan, saya Mhm, juga, petugas data entry mhm. di salah satu program di LPKNM, Oke, dan saya, 2 anak, satu oke, istri. oke. Oke, oke, berarti sudah punya ekor juga ya, Bro? Iya, Ya, sudah jadi punya. oke. Nah, tadi sudah dijelaskan, oh ternyata selain Bro background-nya juga pekerja sosial, tapi juga seorang recovery ya tadi ya, Iya, recovery. saya simpulkan berarti memang selain Bro punya pendidikan background sebagai pekerja sosial juga punya pengalaman sebagai seorang edik gitu. Jadi Iya, itu yang membuat mungkin tambah ini ya, iya, berdedikasi lah untuk iya. teman-teman komunitas. Nah, oke, Bro, saya rasa luar biasa sekali tadi gambaran singkatnya tentang pengalaman Bro. Nah, kita langsung saja nih, karena akhir-akhir ini panas nih masalah isu narkotika, Bro. Iya, betul Ada betul. beberapa hal Mhm, mungkin yang teman-teman sering dengar juga. mhm. Pertama itu kemarin yang heboh seorang komika yang terjaring Oh, kasus nafsa. Coki Coki kalau Ya nggak salah ya. betul. Terus yang kedua ada masih berkaitan sebenarnya, terus yang kedua ada statement dari Kapolda Metro Jaya tentang Mhm, bagaimana sih seharusnya press conference mhm, dilakukan bagi seorang pecandu heeh. begitu. Terus yang terakhir nih yang paling menghebohkan juga, eee terkait kebakaran salah satu lapas ya, di Tangerang kalau nggak salah, Ya, yang menewaskan 41 napi gitu. iya. Nah, terkait masalah itu akhirnya eee, Menteri Hukum dan HAM Heeh, memberi statement yang cukup sebenarnya, sebenarnya kita sudah tahu lama tapi kita bersyukurlah beliau membuat statement ini, yaitu dia menganggap bahwa lapas yang over capacity itu biang keroknya adalah apa salah satu undang-undang dari narkotika. undang-undang narkotika. Heeh, seperti itu karena setiap pengguna pecandu itu di penjara, akhirnya penjara penuh. Nah, Iya, oke, betul. langsung saja mungkin kita ke Oke, isu pertama, mhm, Bro. Nah, terkait komika yang di
ditangkap gitu. Heeh. Nah, ini cukup mengagetkan sebenarnya karena orangnya cukup vokal, ya, suka mengkritisi isu-isu Iya, dengan caranya yang komedi, unik gitu iya, ya. lewat Komedi komedi. tapi, termasuk menyerempet-nyerempet gitulah. Mhm. Nah, gimana nih pas setelah dia tinggal, oh banyak, oh memang nih ternyata dia make nih, pantesan kemarin begini-begini berani ternyata make. Nah, gitu banyak akhirnya stigma-stigma yang, Iya. terkena gitu. Nah akhirnya, apa, beliau, banyaklah isu-isu fakta-fakta yang terkuak. Nah, pertama yang paling mengherankan itu, mengejutkan, ternyata, beliau ini pakai narkoba jenis sabu ya, tapi Iya, dengan cara yang berbeda gitu. iya, Nah, isu-isu, ya isu-isunya kita itu belum bisa. disuntik, tapi Iya, kemarin sempat saya baca beritanya ada 3 sebenarnya iya. caranya dia melakukan disuntik, Mhm. terus digunakan dihisap ya, Hisap, sebagaimana pada umumnya, iya, terus yang ketiga itu disuntik di pembuluh darah pengeluaran gitu, darah. intravena Iya. gitu. Nah, bagaimana, Bro, menanggapi fenomena tersebut? Iya, kalau melihat daripada, beberapa artikel di Mhm, media online, mhm, terus di televisi, mhm, kita kita bisa, sedikit mengambil, gambaran bahwa memang, Coki seorang pecandu mhm, yang mhm, menggunakan, narkotika mhm. jenis, Sabu ya? iya, sabu. Nah, terkait dengan penggunaannya, kalau kalau hisap, dengan cara hisap, Mhm, kalau dengan cara suntik itu mungkin mhm. kita sudah tidak 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 asing apa ya? iya, tidak Di asing. Makassar saya juga sering dengar sebenarnya Iya, narkoba tuh betul. sabu itu banyak disuntik sebenarnya. Iya, jadi viral itu, jadi istilah, Mhm, komunitas bahwa, mhm, kami lagi vaksin katanya. vaksin. Heeh, iya bener bener Bro Iya, Fahri. Jadi heeh, ini mhm, jadi apa ya, kayak, fenomena narkotika jenis ATS dengan penggunaannya dengan cara disuntikan dan menimbulkan atmosfer dengan sendirinya, mhm, alami. mhm, Bahwa itu semua alami. iya, Mereka mengatakan ini vaksin, mhm, itu kayak tren, oke, seperti Covid, mhm, vaksin mhm, Covid. Jadi kan, eee, yang salah satu iya, isu dari iya, si Coki ini mhm, betul-betul heboh, dan memang makanya itu sebenarnya, heboh, kita memang bingung. dilakukan gitu ya, Iya, untuk banyak pengguna sabu mhm, gitu. Karena kan setahu kita ya sabu itu dibakar terus dihirup dihisap gitu kan. iya, Pakai foil lah segala macam gitu. Ada apa alatnya sih namanya? Bong kan? iya, Nah, seperti itu yang umumnya gitu. iya. Nah, kalau di Makassar sendiri, Bro, selama pengalaman penjangkauan lapangan sering menemukan Iya, teman-teman sering kalau, mhm, teman-teman lagi, minta mhm, didampingi mhm, untuk didampingi make? didampingi apa, untuk, kegiatan monitoring lapangan, Oh, kegiatannya, ya. kirain Jadi kita, ke ya, hotspot, ya mhm, tidak menutup kemungkinan kita akan, mhm. melihat, Oh, melihat ya? hal-hal ekstrim yang bagi, Mmm, komunitas umum ya. mhm, Tapi kalau bagi kami sudah tidak asing lagi, cuma, teman-teman kan sering memberikan edukasi bahwa mhm, bagaimana cara menyuntik yang benar mhm, dan tidak bergantian jarum suntik yang sangat berbahaya, dapat menularkan, mhm. virus Oh, HIV. Nah, terkait dengan masalah yang, isu Coki, saya pribadi tidak pernah mengetahui. Makanya hal itu yang salah satu, dan itu mungkin karena yang ada, disuntik di iya, dubur itu? mhm. Nah, Mhm, isu bahwa memang Coki belajar dari YouTube luar negeri. gitu, Nah, heeh, dari komunitas yang mhm. ya kita ndak boleh Luar ini sih, biasa YouTube juga ya. YouTube Ternyata YouTube luar biasa, edukasinya iya, macam-macam ya. iya bener, Mmm, iya. Jadi, sedikit banyak, bahwa memang tren penggunaan, mhm, narkotika saat ini sangat, eee, apa, berhubungan dengan 3 topik ini yang oh, seperti Bro Fahri oke. Nah, bahas tadi. berarti, kalau saya simpulkan tadi untuk masalah, coki ini berarti memang sebenarnya suntik itu di sabu sebenarnya walaupun jarang terdengar, tapi sebenarnya di kalangan pengguna itu termasuk sering Sering, dilakukan. Saya dengar pernah juga biar hemat gitu kalau iya bener, disuntik iya dan isin, efeknya cepat ini ya, iya cepat, cepat, inilah bereaksi gitu. Nah, cuman untuk kasus coki ini katanya untuk disuntik di dubur itu, belum pernah, belum Bro, pernah, dengar itu ya. iya, Oke, tapi info terakhir saya dengar, kuasa hukumnya membantah gitu, walaupun iya, sebelumnya
sudah ada berita yang disampaikan oleh kepolisian sendiri gitu. Tapi akhirnya kemarin saya baca dibantah hal itu. Katanya dia gunakan secara normal saja begitu Iya. ya. Mungkin ya namanya berita juga Iya, ya. berita itulah lahan dia maksudnya untuk Eh, memberikan Oke. sedikit warna Ya, yang penting kita kan di informasi. membaca berita itu ya. Iya. Oke, mungkin seperti itu. Berarti apa? Tapi resikonya bagaimana, Bro? Disuntik dengan disisep itu lebih baik mana nih Iya, sebenarnya? kalau kalau dari metode yang harm reduction Mhm, jelaskan itu sebetulnya penggunaan mhm, ATS atau mhm, crystal meth ini, mhm. sabu itu yang paling efektif itu dia dihisap sebetulnya, Dihisap ya. iya, Hmm. dihisap. Istilahnya resiko apa Nah, bertukar jarum suntik itu iya, tidak ada begitu ya. iya. Jadi masa transisi seorang pengguna jarum suntik yang dulunya menggunakan apa, Putau Mhm, atau jenis Fiat, nah, mereka memiliki suge suntik dan mau mhm. bereksperimen dengan suatu zat. Nah, Oh gitu akhirnya dia. mereka mendapatkan sensasi dari zat tersebut yang mungkin Mhm, tidak jauh beda dengan dihisap, mhm, dan merasakan sensasi pada saat mereka menyuntikkan itu ya mhm, memang mhm, mhm, lebih irit mhm. pertama dan lebih cepat. Oke. Nah, Reaksi. saya rasa apa, jelas sekali ya yang Bro paparkan tadi. Nah, tapi ada yang satu hal yang menarik juga nih Ya, di isu yang kedua. Nah, terkait masalah Coki ini akhirnya Kapolda Metro Jaya membuat statement gitu. Saya tidak tahu kenapa statement itu sebelumnya kalau nggak salah dia apa diundang podcast juga ya eh, di ya di Mas apa Deddy Dedi, Corbuzier ya. ya. Nah, saya kebetulan nggak nonton episode itu, tapi yang saya tahu akhirnya Kapolda Metro Jaya membuat statement bahwa apa kalau memang bukan bandar, bukan teroris, ya lakukanlah secara humanis Iya, gitu. Ya, apa tetap walaupun tersangka tetap harus diperhatikan harkat dan martabatnya begitu. iya, Malah beliau bilang tidak usah pakai sampai laras panjang gitu. iya, nggak usah Jadi gagah-gagahan. biasa-biasa saja gitu. Iya, Karena ini kan namanya manusia juga tetap harus iya. diperhatikan apa hak-haknya begitu. Nah, bagaimana? Apakah ini angin segar atau itu Iya, hanya mungkin lip service lah dari kepolisian itu bagaimana, iya. Bro? Kalau saya langsung melirik Mhm, individunya beliau mhm. sebagai Kapolda, jelas saya bisa mengeluarkan statement saya Ya, ya, pribadi ya ya. bahwa beliau update Update ya. update dengan situasi narkotika terkini. Oke. Berarti Bagaimana Kapolda seluruh Indonesia harus belum update nih. ya Harus ini. jangan sampai cuma di Nah, di Kapolda Metro Jaya sementara ya. isu-isu narkotika di seluruh Tapi Indonesia gitu. untung nih, Nah, untung di sana kan ibu kota. Jadi memang harus update duluan kan. kalau Kapolda Ya. kita bagaimana, Bro? Nah, diharapkan juga Oh, seperti diharapkan itu ya. ya gitu. Oke. Jadi apa? Sangat-sangat membuat warna baru lah Mhm, di mhm, satu institusi kepolisian yang mhm, bisa membalikkan bahwa mhm, yang seperti ini yang mhm, lebih mhm, cocok pada saat ini. mhm, mhm, Nah, mhm, itu sangat sangat selaras dengan mhm, wacana beberapa teman-teman praktisi mhm. bahwa ingin menghilangkan stigma di Ya, Indonesia. selama ini Nah, yang kita perjuangkan ya. iya, Nah, walaupun ini semacam angin segar kalau melihat pengalaman sebelumnya, Bro, ya, terkait masalah penanganan, pengguna misalnya nih ada SEMA kayak gitu, terus ada Seja. Nah, kebanyakan jajaran-jajaran di bawah tidak paham itu bagaimana iya, cara implementasinya. iya, Mungkin yang di atas paham gitu, tapi iya, praktek di ujungnya ini, di hilirnya ternyata berbeda dengan apa, iya, ini. Saya sudah sering baca apa, ada edaran surat telegram segala macam, "Oh ini harus direhabilitasi, tolong didorong direhabilitasi." Tapi iya, nyatanya di lapangan penjara-penjara juga teman-teman kita iya. yang seorang pecandu gitu. Jadi memang betul Bro Fahri, Mhm, drama dari narkotika drama ini ya. iya drama, saya bilang drama Mhm, karena memang tidak putus dari masalah satu ke masalah yang lain. Jadi mhm, narkotika kita jangan melihat bahwa masalah ini cuma narkotika mhm, gitu kan. mhm, Nah, isu ini memang terstruktur. Ini mhm, bahwa mhm, narkotika itu adalah kejahatan terstruktur. iya, Nah, makanya kita memang sudah jelas bahwa statement yang terakhir yang mhm, topik yang Bro Fahri mau angkat mhm, bahwa pernyataan dari Kemenkumham sendiri bahwa terbakarnya mhm, lapas yang overcrowded mhm, atau kepenuhan kapasitas itu karena
undang-undang narkotika sendiri. Hmm. Nah, jadi sedikit banyak bahwa kita bisa melihat bahwa memang eh, pada akhirnya Hmm. semua pasti karena kebijakan, Oh gitu. ya Tapi kan? sebenarnya Bro, kalau dilihat tadi kan Kemenkumham menyalahkan undang-undang narkotika itu. Tapi kalau saya baca kan di situ memang ada di pasal berapa itu di Undang-Undang 35 yang mengatakan memang seorang pecandu itu ya silakan melaporkan diri, tidak akan diproses hukum Nah, gitu. Nah, kalau anak di bawah umur bisa didampingi walinya seperti itu. Nah, tapi di lapangan itu tadi seperti saya bilang iya, bahkan sudah dibantu sama SEMA dengan standar-standar barang bukti begitu, tapi iya, tetap saja gitu, pokoknya asal ke gap saja. Nah, bisa ini sulit, apalagi kalau korban itu tidak ada pendampingan hukum, mungkin ya tidak bisa iya, meng-hire seorang pengacara misalnya bisa benar, membantu dia. Nah, betul. dia ya udah seperti mengalir aja di Nah, persidangan. Kebetulan saya pernah jalan-jalan juga, mungkin hmm, Bro pasti sudah sering lah berjalan-jalan di pengadilan misalnya, iya, melihat bagaimana proses hukum itu dilakukan. iya, Kasihan gitu, kita pernah. melihat kasihan Benar. para korban pecandu ini yang mungkin tidak punya siapa-siapa untuk Iya, mengadvokasi dia gitu. ya, jadi kemarin sempat kami ada beberapa pelatihan dari eh, nasional Mhm, yang lagi giat melatih dan mengkader terbentuknya beberapa paralegal mhm, atau seorang pendampingan hukum iya, untuk pengguna nafsa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa besarnya hak dan wewenang seorang APH, aparat penegak hukum, yaitu polisi, itu mhm, memang sasaran yang paling penting untuk bagaimana mensinkronisasi mhm, terkait dengan undang-undang narkotika itu sendiri. iya, Karena asal muasal terjadinya suatu penangkapan, terus mhm, istilahnya keluarnya kebijakan bahwa pecandu mhm, harus melaporkan diri, terus mhm, kalau dia mhm, melaporkan diri seperti yang ada terjadi di lapangan kok mhm, tetap ditangkap. oke, Nah, itu yang mungkin perlu kita garis bawahi bahwa benar, mungkin pernyataan dari mhm, Menteri Menkumham, oh memang, kita darurat revisi Undang-Undang iya. 35, bukan Perlu darurat perlu narkoba. diperkuat dengan arah yang jelas Iya, mungkin ya. iya, Karena begini, kalau statementnya beliau seperti itu sebenarnya beliau ingin mendorong rehabilitasi, tapi bukan karena ingin mendorong apa istilahnya, bukan karena rehabilitasi itu lebih baik mungkin, tapi dia terdesak karena lapas sudah penuh gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ya tapi menurut saya ya, Bro, ya, tidak apa-apalah. Dalam artian kita bisa saja naik kereta yang berbeda tapi tiba di tujuan yang yang sama. sama Cuma gitu. masalah waktu yang Heeh, kayak lambat gitu. atau Dalam cepatnya. artian ya ujungnya kita mendorong untuk rehabilitasi gitu. Walaupun kalau spiritnya Menteri Hukum dan HAM Heeh, adalah karena lapas yang sudah crowded, mhm, kalau kita memang ya haknya, iya, hak pengguna gitu yang perlu iya, direhabilitasi. Ya, bukan bandar ya, bukan iya. ini. Heeh, oke. Jadi, kalau saya sih, Bro Fahri, setuju sekali sebetulnya kemarin, apa, dulu Indonesia punya visi, peningkatan SDM, Mhm, sumber daya manusia. mhm, Sebetulnya di situ kalau kalau memang, sesuai dengan, apa, sesuai dengan target program kerja daripada beberapa pegiat narkotika untuk memunculkan kurikulum yang mhm, terkait dengan nafsa mhm. baik di sekolah Di sekolah dasar, ya? SMP, SMA, itu mungkin Mhm, kita tidak, terlambat seperti mhm, ini, ya mhm. mungkin karena adanya Covid sampai Iya, kita belum sanggup untuk membuat oke. kurikulum tersebut. Mhm, atau mungkin belum ada political will-nya lah. Nah, Nah, itu yang kan paling penting tadi sih. Bro bilang tergantung kebijakannya kan, Ya pasti. ganti kepala ganti kebijakan Iya, gitu. Ya. makanya. Tugas kita ya mungkin seperti Bro Alam ya menge-push dari bawah nih, Iya, heeh, menyuarakan lah istilahnya untuk masalah stigma dan iya. masalah pecandu ini gitu. Dan ini juga Bro Fahri, saya Mhm, sangat, apa, sangat antusias melihat, mhm. Deddy Corbuzier, mewawancarai Pak itu, Pak Kapolda. Kapolda, Iya, heeh, bayangkan kalau kalau beberapa gerakan podcast ini bisa seperti itu dan mhm, mempengaruhi
Iya. orang-orang yang mempunyai wewenang Hmm, atau hmm, hmm. hak untuk merubah satu kebijakan itu luar biasa. Iya, karena selama ini kita ya gerakannya ya di sekitaran-sekitar saja, dalam artian undercover lah ya, Iya. mengadvokasi case by case. Kalau Kita nggak perlu medi lagi ya rame-rame bakar ban, bawaan, tapi wah. nggak pernah sih kita sampai bakar ban. Kita kan mengadvokasinya satu Iya, itu satu satu itu satu mungkin kasus sangat gitu. darurat Iya, kalau sampai kayak gitu. ya alhamdulillah ada Balata Podcast ya. Iya, Ini sangat sangat media sangat informasi dan advokasi mhm, juga gitu, banget. supaya masyarakat lain tercerahkan Iya, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira apa ya, seperti yang saya bilang tadi, ini kan kejadiannya di Jawa sana, jauh gitu, jauh ke sini gitu. Nah, apakah menurut Bro ini kebijakan-kebijakan seperti itu bisa kita rasakan di Makassar ini? Nggak usah Sulawesi deh, Makassar saja. Sekarang kondisinya seperti apa? Apakah masih banyak korban-korban pecandu yang numpuk di kantor-kantor polisi atau seperti nah, apa? itu, menarik. Kemarin, beberapa lembaga juga itu sudah berusaha melakukan pendekatan Mhm, kepada pihak kepolisian, mhm, baik kantor-kantor polisi yang mungkin strategis ya sifatnya seperti Polrestabes, mhm, Polda, dan, mungkin dia nggak ke polsek karena kiriman pasti ke Polres. mhm, Nah, itu kami mengusahakan memang untuk, eee, membuat arus bahwa memang, ini benar, cara mhm, ini benar untuk mhm, merujuk, pengguna narkotika yang mhm, tidak teridentifikasi bahwa dia seorang bandar atau kurir itu mhm, wajib direhabilitasi. mhm, Nah, dan alhamdulillah ada beberapa yang merespon dan istilahnya yang bergerak, mhm. dan ada juga yang mungkin belum Masih mendapatkan, ini ya, ya masih 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 ya pakai ini ya, masih pokoknya ini harus diproses hukum ya nih, jadi itulah biar yang biar kapok gitu kan. ya Ya, jadi kami tidak memungkiri itu, karena beberapa komen-komen orang, ah kalau direhab itu ndak tobat itu, pokoknya ya penjara saja gitu, mhm, sampah masyarakat gitu kan. iya Wah ya oke, 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 iya gitu kan. Kita kan kalau orang bersikeras kan kita dengar saja gitu kan. iya, Karena orang yang tidak pernah merasakan ada anggota keluarganya yang mhm, menjadi pengguna, ya ja mungkin akan tidak berempati gitu. iya. Jadi memang betul, Bro Fahri, bahwa, sinergitas antara, Mhm, eee, lembaga independen, dan juga institusi Polri, mhm, BNN, penegak dan hukum juga ya. iya, dan juga Kemenkumham itu sangat penting Mmm, di setiap daerah. iya, Karena kalau kita mau langsung nembak ke atas, mhm, itu biasa butuh waktu yang lama. eee, Iya, tapi kalau kita amunisi kita nggak cukup nggak biar sampai cukup ke pusat gitu. nggak cukup, sumpah nggak cukup, Bro. Nggak ada Nah, rudal balistik kita betul istilahnya. betul. Tapi kalau kita memulai dari hal yang Mhm, kecil, mhm, membentuk, iya, NGO-NGO bergabung untuk, mhm, menyuarakan kebijakan ke dan kepala daerah, itu tidak ada yang mustahil. Pasti mungkin bisa dengan gerakan-gerakan seperti ini, iya, mensosialisasikan secara santun, kalau nggak perlu kalau pejabatnya ganti kita ketemui lagi iya, gitu, supaya kenalkan, "Oh iya. inilah kita," gitu, Inilah yang cara humanis kami iya, memberikan suara ganti kami. pejabat ketemu lagi, jadi Iya, nggak habis nggak kerjaan-kerjaan habis. gitu. Iya, jadi ada terus kan Iya, bukan untuk regenerasi berikutnya. mhm. Oke deh Bro, Ya, sebagai kesimpulan nih, kira-kira apa nih yang bisa, apa mungkin Bro ingin sampaikan ke khalayak umum nih, ya, terkait masalah-masalah isu-isu ketiga isu tadi nih, ya. seperti apa Bro? Eee, Apakah masalah suntik ini, kita bisa wajarkan atau seperti ya apa? saya sih, punya punya, ini Bro, mimpi ya, Mhm, bisa dibilang masih mimpi. mhm, Cuma kan, tidak ada salahnya kalau mimpi itu, bisa terwujud kalau kita mau berusaha. mhm, Ya mimpi saya sih Indonesia sudah tidak ada stigma. stigma ya, Iya, dan heeh, diskriminasi bagi, kaum komunitas yang marginal. Jadi mhm, luas ya, itu mhm, Indonesia tanpa stigma itu luas sekali. iya. Baik kita beda ras, Berarti tagline-nya agama, Indonesia tanpa stigma ya? iya banget. Heeh, kalau Dan memang stigmanya nggak hilang, kita harus kuat bergulir dengan iya stigma itu iya, gitu. kenapa sih dengan narkoba, kenapa sih orang dengan, Mmm, yang, LGBT, kenapa sih dengan orang yang mhm, HIV kita harus stigma? mhm, Kenapa sih kalau orang yang di penjara kita pasti stigma dia mhm, seorang mhm, mhm, kriminal? Nah itu iya, hal-hal yang sepele mhm, sebetulnya, cuma itu bisa menjadi virus, mhm, ya virus stigma. virus.
Dan itu dari mulut ke mulut, dari Iya. ibu ke ibu, bahwa itu anu, nah itu Dan kan bisa jadi bikin down, bisa jadi orang yang sudah down tambah down tambah lagi down gitu. lagi, Apalagi kalau yang masalah paling itu. parah kalau keluarganya sendiri yang menstigma, wah itu Iya, kacau gitu ya. kacau. Ya, jadi semoga penegak hukum bisa ini ya, tidak hanya di Kapolda Metro Jaya gitu, tapi Iya, Kapolda-Kapolda lain, amin. Polres-Polres, Iya, khususnya ya di lingkungan kami nih di Makassar ini, iya, kayak gitu bisa inilah bisa eh, men- apa, melak- member, apa, me- memberikan iya, treatment atau seorang pecandu itu ya sebagaimana lah manusia pada umumnya gitu. Nah, karena kita kan sudah jelas ada namanya korban, pengguna, ataupun ada bandar yang mungkin ya itu memang sudah kejahatan iya, gitu, tapi mereka yang menggunakan kan hanya tidak sebenarnya tidak merugikan orang lain secara umum gitu, dia merugikan dirinya dan iya, mungkin hanya meresahkan keluarganya gitu, kecuali beda lagi kalau dia sudah melakukan tindak kriminal ya bro ya. iya. Ya. Oke, saya rasa sudah jelas sekali ya bro, sebenarnya kalau kita mau bahas ini seharian nggak Seru habis bro, gitu, iya, karena saya seru-seru. rasa bro juga sudah punya pengalaman yang luas dan melihat apa Masih banyak belajar eh, juga. selalu merendah ini Sharing, bro. sharing, sharing. Kalau sudah melihat yang parah-parah pasti ya sudah biasa lah ya bro ya, tapi tadi seperti bro bilang kalau bisa belum bisa berarti menggunakan ya lakukan dengan aman kayak gitu ya. Ya resiko ditanggung sendiri tentunya Iya, gitu, karena ya konsekuensi hukum, iya, konsekuensi kesehatan, iya, psikologis segalanya ya ada di situ iya. sebenarnya. Jadi ada satu Hmm, statement yang saya setuju hmm, dari beberapa artikel yang saya baca, saya lupa tadi mana. Lakukanlah pendekatan kesehatan untuk narkotika oke. yang lebih humanis dibanding dengan pendekatan Hukum pidana. pidana, oke, saya setuju, sepakat bro. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nanti kita bahas lagi di kesempatan lain. Nah, mungkin teman-teman silakan nanti kalau mungkin ada bertanya di kolom komen ya, nanti ada admin saya, admin kami yang akan jawab-jawab gitu ya. Nah, teman-teman di Balata Podcast pasti senantiasa senang untuk menjawabnya pertanyaan-pertanyaan, karena ini kan nggak bisa interaktif kalau di podcast kan. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Terima Thank kasih you Bro Bro Alam Fadli, thank you Balata sudah Podcast. hadir meluangkan waktunya di sini. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.